Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridho Amanu dengan NIM 330302100051. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa hari Sabtu jam 12:30 sampai dengan jam 2. Yang pertama yaitu sebut dan jelaskan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang saya ketahui, yang pertama yaitu negosiasi. Negosiasi sendiri adalah salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara berdiskusi untuk mencapai kesepakatan tanpa harus ke pengadilan atau litigasi. Yang kedua, mediasi. Mediasi sendiri yaitu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan menggunakan pihak ketiga yang bernama mediator. Yang ketiga yaitu konsiliasi. Hampir sama dengan mediasi, yaitu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang menggunakan pihak ketiga dengan bantuan konsiliator. Yang keempat yaitu arbitrase, yaitu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara memilih arbiter sebagai pihak ketiganya untuk membantu menyelesaikan sebuah sengketa yang dihadapinya. Kemudian jelaskan perbedaan mekanisme penyelesaian sengketa secara litigasi dan non-litigasi. Yang pertama, litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di ranah pengadilan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu seperti pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan lain sebagainya. Dan kemudian non-litigasi. Non-litigasi sendiri adalah sebuah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Contohnya seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase. Kemudian yang ketiga yaitu jelaskan tahapan dan tata cara mediasi. Tahapan dan tata cara mediasi. Yang pertama, cara-cara mediasi yang pertama yaitu mediator memperkenalkan diri kepada kedua belah pihak. Kemudian mediator meyakinkan kepada kedua belah pihak apakah kedua belah pihak sudah yakin ingin menggunakan mediasi sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa. Yang ketiga yaitu mediator memimpin jalannya mediasi kedua belah pihak. Kemudian yang terakhir sampai dengan keputusan. Kemudian yang keempat, jelaskan mekanisme penyelesaian sengketa melalui negosiasi. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui negosiasi sendiri yaitu menyelesaikan sengketa dengan cara berdiskusi antara kedua belah pihak sampai dengan kedua belah pihak mencapai kesepakatan tanpa harus adanya penyelesaian sengketa ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian yang kelima, jelaskan mekanisme penyelesaian sengketa melalui konsiliasi. Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi sendiri yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara memilih konsiliator untuk menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa tersebut. Kemudian konsiliator bertugas untuk mendengar dari sudut pandang pihak pertama bagaimana sengketa tersebut, kemudian dari sudut pandang pihak kedua bagaimana sengketa tersebut, dan yang terakhir yaitu konsiliator memiliki tugas untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara melihat dari sudut pandang yang pertama dan kedua, sudut pandang pihak pertama dan pihak kedua. Kemudian yang nomor 6, jelaskan latar belakang munculnya Perma nomor 1 tahun 2016. Perma nomor 1 tahun 2016 muncul dengan tujuan untuk menjadikan mediator sebagai pihak ketiga yang nantinya mediator itu harus aktif dalam penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak yang bersengketa.
Kemudian nomor 7, jelaskan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase yaitu yang pertama, kedua belah pihak memilih arbiter sebagai yang dimana arbiter tersebut harus memiliki sifat yang netral untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Kemudian nantinya arbiter tersebut akan menyelidiki dan menganalisa kasus tersebut untuk nantinya arbiter tersebut membuat putusan yang dimana putusan tersebut mengikat kedua belah pihak. Kemudian yang nomor 8, jelaskan yang dimaksud dengan arbitrase institusional dan arbitrase ad hoc. Arbitrase institusional sendiri yaitu arbitrase yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu yang sudah memiliki peraturan-peraturan di dalamnya, yang nantinya lembaga-lembaga tersebut menjadi lembaga-lembaga arbiter. Kemudian arbitrase ad hoc adalah arbitrase yang dilakukan oleh kedua belah pihak secara langsung. Terus nomor 9, jelaskan bagaimana mekanisme pengangkatan hakim arbiter, yaitu pertama pemilihan hakim, kedua pemberian putusan, yang ketiga pengambilan keputusan, yang keempat keputusan tersebut dibacakan. Terus yang terakhir nomor 10, jelaskan perbedaan Bani dan Basarnas serta apa sajakah kewenangan dari kedua lembaga tersebut. Yang sebelumnya yaitu kewenangan dari Bani sendiri adalah menyelesaikan sengketa perdata di Indonesia, menyelesaikan sengketa konflik di Indonesia, dan menyelesaikan sengketa-sengketa lainnya di Indonesia. Kemudian Basarnas sendiri yaitu menyelesaikan sengketa muamalah di Indonesia, kemudian menyelesaikan sengketa perdata Islam di Indonesia, kemudian menyelesaikan sengketa-sengketa yang lain tetapi menggunakan hukum Islam yang berlaku. Kemudian perbedaan antara Bani dan Basarnas sendiri adalah perbedaannya adalah Bani yaitu memakai dengan cara menyelesaikan sengketa dengan cara memakai hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian Basarnas sendiri yaitu memakai hukum Islam sebagai cara untuk menyelesaikan suatu sengketa tersebut. Ya mungkin itu UTS yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.